Oke, selamat siang. Kembali lagi bersama kita di Berpanas Berbagi Ilmu, di mana tema untuk hari ini bermacam etika di lingkungan masyarakat Indonesia. Jadi di sini kita akan membahas etika Indonesia di masa lalu dan di masa sekarang dengan perubahan-perubahannya. Jadi di sini saya tidak sendirian untuk membahas masalah etika di sini. Saya juga ditemani dengan perwakilan dari organisasi-organisasi masyarakat yang nantinya akan memberikan opini-opini mereka tentang berbagai macam masyarakat dan etikanya. Oke, saya perkenalkan perwakilan dari organisasi tersebut. Sekarang saya sudah bersama dengan perwakilan organisasi, bisa dikenalin Pak Lintang. Dari Metro Mini, menilai etika gotong royong masa kini. Menurut saya, gotong royong di masa yang dulu itu masih kental di masyarakat. Sering terjadi yang namanya gotong royong, kegiatan gotong royong itu masih ada, tapi di masa yang sekarang, masa kini sudah jarang adanya gotong royong di lingkungan masyarakat. Lalu menurut Mbaknya ini gimana sih tentang nilai gotong royong Indonesia saat ini yang menurut Anda sudah mulai menurun, gimana cara mengatasinya? Mungkin dari kayak misal kampung-kampung gitu kan pasti ada kayak ketua RT-nya. Nah, disitulah peran ketua RT yang harusnya itu membangun kembali yang namanya gotong royong. Masyarakat juga kesadarannya untuk bergotong royong itu harus lebih ditingkatkan lagi. Oke, tadi kita terima kasih banyak dengan perwakilan organisasi yang pertama. Selanjutnya kita lanjut aja ke perwakilan organisasi yang kedua. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mewakili dari Bangkalan, Pembangkit Etika Lahir dan Batin. Kenapa dibentuknya Bangkalan? Karena kami sadar bahwa pembangkit itu tidak hanya pada listrik dan air saja, tapi juga etika lahir dan batin juga perlu untuk dibangkitkan. Tentang gotong royong masa kini, kenapa pudar? Karena mungkin SDM masa sekarang mungkin terlalu individualisme untuk mengenai masalah gotong royong tentang lingkungan, tentang perkampungan dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana peran para pemuda Indonesia sekarang yang kurang minim sangat prestasi, di mana di sini perwakilan dari organisasi ketiga orang tua untuk menjunjung generasi yang lebih baik. Di sini sudah ada perwakilannya. Saya Nina dari organisasi Gak Gitu Juga Keles, singkatan dari menjaga kegigihan orang tua untuk menjunjung generasi keemasan Lentera Indonesia. Jadi menurut Ibu bagaimana sih pandangan tentang kondisi orang tua sekarang mengajarkan kepada anaknya untuk menjadikan anak tersebut generasi yang baik di Indonesia? Sebetulnya peran orang tua di sini itu sangat baik ya, sudah sangat baik. Namun orang tua di sini itu kurang memperhatikan dari segi agamis. Jadi anak-anak zaman sekarang itu belum kental ilmu-ilmu agamis yang dapat memberikan dia pegangan kuat dalam pergaulan sehari-harinya. Dari organisasi Anda, hal apa yang harus dilakukan orang tua untuk mendidik seorang anak? Caranya ya mungkin itu tergantung dari anaknya sendiri ya. Orang tua sudah berusaha untuk membuka diri, open ya, untuk terbuka lah pada anaknya untuk menanyakan hal-hal yang dari mulainya umum sampai sifat pribadi, dari yang pribadi yang sudah dipendam sama anaknya itu harus diutarakan. Kalau misalnya anaknya nggak mau untuk mengutarakan, ya kita untuk berusaha mendekati pendekatan yang bersifat kasih sayang. Jadi anak itu tidak merasa terpojokkan dengan hal-hal yang bersifat menekan batinnya dia, sehingga anak itu tidak salah langkah. Oke, terima kasih Ya, dari terima kasih. perwakilan organisasi
Gak gitu juga, Nggak gitu Keles. juga, Gak gitu Keles. juga, Keles. Dan ini ada sedikit cuplikan tentang mendidik anak yang baik. Semester baru. UKP-nya kan mau bayar. Ya. Tapi ngomong-ngomong sih, ya prestasinya juga baik. Kalau bandingin dengan adiknya Syahril kan, aduh, nggak usah dibilangin deh. Itu kenapa itu? Nakal banget kan? Masa kita harus nerusin dia ke kuliah? Terus Gimana? gimana? Nanti kalau kita pilih salah satu kan membedakan. Iya sih. Tapi kan kelihatan kalau prestasinya itu kurang. Ya, terus Saya tapi kalau ya dia akademik, dia non akademik ya bisa lah. apa itu dileskan Gimana? saja? Bisa sih. Coba kita tanyakan langsung ke Syahrilnya apa dia mau kan. Oh, waalaikumsalam. Itu anak kita datang baru. Dari mana? Habis kuliah Pak. Aku mau bilang Pak, habis ini kan aku ujian akhir semester. Dan itu harus melunasi biaya-biaya administrasi kuliah. Kalau nggak dilunasi nggak bisa kuliah Pak. Oh iya, Bapak usaha. Prestasinya baik. Tapi adiknya ini yang Bapak pusing. Gimana dia sekarang sampai jam segini belum pulang? Coba kamu ngobrol sama sini gimana? Iya. Harus contoh kakaknya seperti ini. Ya. Saya sudah berusaha untuk mengajak dia untuk belajar bareng Bu Pak sebenarnya. Tapi dia itu selalu kalau diajak bareng itu mesti dia keluar sendiri itu ke warung kopi kayak mau kemana. Udah Bapak bilang, adiknya itu selalu keluar malam-malam gak jelas. Ini kan udah pergi ya Pak ya? Kenapa? Ini masa kamu sudah mau? Oh ya udah. Nggak tahu ya Bapak dulu. Apalagi sekarang dari orang tua lagi. Oh, dari mana? Oh, itu kan minuman Papa. Abang kuliah Pak. KFC. Kamu jam berapa ini? Jam 10 malam baru pulang. Dari pagi nggak ada apa. Ini aku bisa bayar kuliah. Ya. Kuliah mau apa? Kalau terus apa? Panen dong. Apa bener Adil? Kamu aku ajakin belajar aja nggak pernah mau. Perasaan keluar bayangkan kemana-mana untuk kuliah. Itu ya nggak apa-apa. Aku ketinggalan sama sekolah. Itu kan berarti bolos terus. Apa bener? Ya jarang kuliah Pak. Saya ajakin belajar aja nggak mau. Kan? Kakakmu aja bilang gitu. Beneran Pak. Aku contoh kakakmu itu. Prestasinya bagus. Bentar lagi udah mau ngangkat bandar. Iya, itu dari Gimana? nggak ada topan santun kan sama orang tua. Kita panggil ibu aja Pak. Iya Pak. Nah, bentar di sini bentar ini ngomong sama Haji. Ini coba barusan akhirnya daftar sih. Tahu nggak apa ini? Ambil minuman Papa langsung masuk ke baju. Mana etikanya? Katanya kuliah. Iya, tapi tampaknya aduh aku ragu. Terus bilangnya mau bayar uang kuliah. Kata kakaknya dia jarang kuliah. Coba itu sama Aji, Aji mau ajak Aji, kira belajar bareng atau gimana? Gimana? Sudah Bu Pak. Tapi dia itu selalu bandel. Kalau menurut saya sih mungkin bisa dileskan atau gimana gitu biar Syahrir bisa belajar lebih giat. Ya udah, kamu istirahat ya. Ya Pak. Besok Papa kirimin uang buat. Ya Pak. Terima kasih. Oke, itu tadi sedikit cuplikan bagaimana orang tua mendidik anak dengan nilai-nilai etika yang baik, menimbulkan seorang anak yang berprestasi pula, dan kita
cari tanggapan dari organisasi selanjutnya, dan saya sudah bersama. Pertama saya mewakili dari dengarkan ajaran orang tua atau disingkat Darjo. Menurut saya itu dari sketsa yang tadi itu adalah contoh dari dua anak yang satu beretika baik dan yang satu beretika buruk. Agar etikanya baik, maka kita harus mendengarkan ajaran orang tua. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas lagi tentang bagaimana kondisi etika remaja saat ini yang konon katanya semakin buruk. Dan di sini saya sudah ditemani dengan perwakilan organisasi. Ya, terima kasih Bung Dion. Saya Jody, mewakili dari organisasi Aku Rapopo. Di sini Aku Rapopo punya singkatan yaitu etika keperilakuan masyarakat Kepompong. Nah, kita tahu kan, Kepompong itu merupakan fase ketiga dari kupu-kupu, yang mana telur ulat kepompong kupu-kupu. Diibaratkan dengan manusia, kepompong itu seperti fase remaja, yang mana masih meraba-raba dan masih ingin tahu di mana etikanya, masih kadang labil, ya ingin menang sendiri gitu. Terima kasih Mas. Bagaimana menurut Masnya tentang kondisi etika remaja saat ini? Tentang kondisi etika remaja saat ini, ya minim dari pengawasan orang tua. Misalnya tiba-tiba melihat ada seorang yang tawuran di tengah jalan tanpa sebab yang tertentu, itu mungkin sebab etika yang minim dari pengawasan orang tua juga. Dan masih juga remaja-remaja saat ini menggunakan mencoba-mencoba zat-zat yang terlarang. Kan dia ingin mencari-cari tahu di mana dia free sex juga. Ya, pergaulan bebas gitulah ke remaja-remaja itu. Masih minim etika menurut saya. Dan menurut dari organisasi Anda, apa sih sumbangsi organisasi yang telah dibuat Aku Rapopo ini untuk menjadikan remaja di Indonesia lebih baik ke depannya? Aku Rapopo di sini sudah jelas. Punya semboyan, Iya, apapun kondisinya, susah senang, kita tetap mendukung keadaan kita. Aku Rapopo di sini dalam arti walaupun dia tetap brutal atau apa, dalam jati diri dia sebenarnya pasti ada sisi baiknya. Dan sisi baiknya itu kita akan kembangkan, kita buat kreativitas tentunya dengan hal-hal yang positif dan akan menyebabkan positif itu berkembang. Tentu saja hal negatifnya akan semakin berkurang. Ya, dan untuk masalah pendidikan di Indonesia ini, apakah berpengaruh juga pada etika masyarakat, pada etika remaja saat ini? Pendidikan di sekolah Berpengaruh Mas Dio. Ya, soalnya kan pendidikan itu merupakan informasi kedua yang kita terima setelah dari keluarga. Tentunya di sekolah juga. bangun Ya, karakter. memang yang membangun karakter juga. Ini sangatlah penting. Itu tadi ya, bagaimana pentingnya tadi mendengarkan orang tua. Itu tadi sudah disampaikan di sesi berikutnya. Dan ada lagi tentang bagaimana pentingnya pendidikan sekolah untuk remaja saat ini, untuk Indonesia. Oke. Sketsa rakyat Kepompong yang tadi saya maksudkan seperti berikut. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.
taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Astagfirullahaladzim. Syahrir, kamu udah gila ya? Matiin. Hei, kamu udah gila ya? Hei, sadar bro. Hei, bangun. Ya, saya dari kelompok Hitam Manis. Kelompok Hitam Manis, ya, Hitam Manis. Ini membicarakan Hitam Manis itu himpunan etika masyarakat yang madani dan harmonis. Dengan Anda penasaran dengan siapa di balik hitamnya orang tadi? Itu adalah perwakilan dari organisasi selanjutnya yang akan menyampaikan tanggapannya tentang video yang kami putar tadi. Bagaimana menurut Bang Kaitanus, perwakilan Hitam Manis, tentang tanggapan sketsa tadi? Saya mau menanggapi sketsa tadi, yaitu anak muda zaman sekarang yang itu masih bagaikan kepompong. Ya, kepompong yang itu masih belum tahu arah jelas hidupnya, jati dirinya masih kurang, masih meraba-raba. Saya mau menanggapi ya soal etika itu. Anak muda zaman sekarang itu masih perlu banyak bimbingan. Makanya bimbingan tersebut harus perlu dari orang tua. Mas Kaitanus, tentang sedikit pendapatnya tadi, bagaimana menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih madani dan harmonis. Oke. Dari tadi kita sudah menyimak pendapat-pendapat tentang kondisi etika di Indonesia yang sebagian besar menyatakan bahwa etika masyarakat Indonesia saat ini cenderung berkurang, dan di sini saya sudah ditemani dengan Saya Zulfikar Ali, saya mewakili pasukan Karat, penindakan dan sanksi untuk kejahatan etika masyarakat. Yang dewasa ini sering kita lihat para remaja itu sering melakukan kegiatan menyimpang, kejahatan, bahkan kriminal. Yang kita lihat pemuda-pemudi sekarang yang lebih dikenal dengan cabe-cabean itu semakin meningkat. Kemudian penggunaan narkotika, saya sangat gak setuju karena generasi bangsa kita ini adalah generasi anak-anak muda. Mereka melakukan itu dengan berbagai alasan, seperti yang dilakukan oleh pemuda-pemuda atau bahkan mahasiswa kita sendiri. Banyak yang melakukan kegiatan kriminal, narkotika, pencurian sepeda, dan itu sangat-sangat tidak bagus. Menurut saya, untuk mengantisipasi semua kejahatan kriminal di bagian narkotika ini, harus adanya hukum ketat dari pemerintah yang membina, bukan menghukum, tapi membina mereka agar bisa menjadi lebih baik, seperti itu. Oke, terima kasih Bung Zulfikar. Ya, sama-sama. Semoga selalu sukses dengan organisasinya. Oke, itu tadi kita sudah membahas mulai dari awal tentang bagaimana kondisi budaya gotong royong di Indonesia saat ini, dan yang kedua, bagaimana peran orang tua untuk mendidik anak yang untuk menjadi generasi yang lebih baik. Yang ketiga, kita sudah membahas
pola kehidupan para remaja, etika para remaja di Indonesia saat ini. Dan selanjutnya ini kita akan merangkum, meringkas tentang keempat hal tersebut tadi, ditemani dengan Di sini kami sebagai penarik kesimpulan akan memberikan kesimpulan dari materi pembicara, yaitu yang pertama adalah gotong royong, yang kedua peran orang tua, dan yang ketiga perilaku remaja saat ini, dan yang terakhir adalah hukum dan tindakan. Dan kesimpulan dari gotong royong itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Solusi mungkin dari kesimpulan yang diberikan oleh para pembicara tadi, itu solusinya pertama ya silaturahmi antara satu dan yang lainnya, terus sering mengadakan acara kumpulan agar satu dan lain itu bisa saling dekat antara individu di suatu kampus satu dengan yang lainnya. Mungkin beda agar gotong royong zaman sekarang bisa seperti gotong royong seperti yang zaman dahulu. Peran orang tua terhadap anaknya, yaitu yang pertama orang tua harus memberikan ilmu agamanya terhadap anaknya agar anak itu menjadi pribadi yang baik. Sedangkan yang kedua, orang tua harus memberikan pendidikan yang baik agar anak tersebut bisa menjadi seorang anak yang apa yang diinginkan orang tuanya. Dan yang ketiga, orang tua selalu ada di samping seorang anaknya untuk memberikan motivasi agar anak tersebut tidak terjerumus di sebuah masalah. Banyak kalangan remaja yang labil, yang sangat yang labil, dan untuk mengatasi kenakalan remaja tersebut mungkin dengan cara orang tua harus peka untuk mendekatkan dirinya kepada anaknya. Yaitu tadi tadi sudah saya simpulkan di yang materi yang kedua, yaitu tentang peran orang tua. Peran orang tua itu harus di sampingnya itu harus selalu ada di sebelah atau selalu di sisi seorang anak tersebut agar tidak terjadi apa-apa dalam hal apapun. Oke, itu tadi seputar semua tentang masalah etika yang Indonesia, juga sudah disampaikan kesimpulannya. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia agar Indonesia lebih baik. Sekian, saya Dion Ervanda Putra.